Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia, BP 2011-03-1008 dari kelas 3 PIR. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definitive estimate. Definitive estimate itu terbagi menjadi dua, versi owner dan versi kontraktor yang sama-sama mengumpulkan data. Versi owner itu kemudian menganalisa mengenai owner estimate, sedangkan versi kontraktor yaitu bid price sama-sama menjalankan untuk nilai kontrak. Siklus cost estimate. Proses cost estimate dapat digambarkan sebagai siklus sebagai berikut, yaitu data lokasi proyek yang berupa tim schedule, prod dan HS, serta polisi keuangan. Construction economy. Yang dimaksud dengan construction economy adalah upaya-upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu versi owner serta versi kontraktor. Versi construction economy yaitu pertama versi owner, ada desain sederhana, kedua kurangi struktur dengan desain khusus, ketiga struktur beton tipikal, keempat info yang lengkap untuk fondasi, kelima menggunakan material lokal, keenam spesifik yang jelas dengan standar yang dikenal, ketujuh adakan pre-bidang meeting, yang kedelapan kurangi change order, yang kesembilan tugas pengawasan yang berpengalaman. Kemudian versi kontraktor yaitu pelajari dokumen, tender, dan lokasi proyek dengan sesama. Kedua, gunakan alat yang efisiensinya tinggi. Ketiga, tetapkan metode yang tepat. Keempat, tingkatkan produksi kerja. Kelima, gunakan alat komunikasi yang baik. Keenam, gunakan subkon yang ahli. Ketujuh, adakan rapat secara rutin. Kedelapan, terapkan konstruksi safety. Kesembilan, jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar proyek. Faktor kunci dan asumsi. Pertama, cost engineer yang profesional dalam membuat cost estimate mengenai dua hal penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Faktor kunci yang pasti adalah satu, konstruksi schedule, kedua, konstruksi metode, ketiga, metode estimasi, keempat, dasar produktivitas tenaga dan alat. Asumsinya yaitu inflasi, kenaikan harga, risiko, dan risiko lainnya. Faktor pasti dan asumsi seperti tabel berikut ini. Kemudian, work breakdown struktur. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Kedua, susun rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan jenis proyek tersebut. Ketiga, tiap hierarki dari proyek diiraukan menjadi item-item pekerjaan secara detail menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Keempat, seorang cost engineering terkadang mengambil spesialisasi tertentu. Hal-hal yang diperlukan untuk menyusun work breakdown structure adalah satu, dokumen tender, kedua, informasi-informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek, ketiga, rencana metode pelaksanaan, keempat, pengalaman dan pengetahuan cost engineer untuk proyek sejenisnya. Struktur WBS bangunan gedung seperti yang tertera pada tabel berikut ini. WBS kode seperti tabel ini. WBS dalam teks. WBS dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode seperti bangunan gedung, pengukuran, dan lain-lain.
Kemudian preliminaris, yang dimaksud prelim adalah berbagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui construction metode. Biaya prelim masuk dalam kelompok direction cost. Untuk proyek besar biasanya prelim besarnya cukup signifikan. Contoh-contoh prelim untuk proyek gedung yaitu seperti yang tertera di slide ini. Kemudian biaya proyek. Biaya proyek terdiri dari dua bagian besar yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Inti dari biaya proyek adalah direct cost yang jumlahnya dominan mencapai kurang lebih 85% dari total biaya proyek. Keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineer yang diwujudkan dengan kuantiti dan harga satuan. Kuantiti pekerjaan. Kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti diperlukan pemahaman tentang 1. Metode of measurement, 2. Konversi volume pekerjaan tanah. Metode of measurement. Dalam kegiatan sehari-hari, banyak kita jumpai cost engineer atau estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Kelemahan ini menyebabkan berbagai masalah yaitu hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak kalau terjadi kesalahan, serta sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan sebagai berikut. Pertama, taking off, kedua, scoring, ketiga, abstracting, keempat, billing, di bawah ini merupakan contoh formulirnya. Kesepakatan lain pertama mengenai volume galian dihitung dengan galian tegak seperti gambar di bawah ini, kemudian volume beton, kemudian pekerjaan atap, pekerjaan beton besi, balok A2 lantai 1 seperti tabel yang tertera, rekap pekerjaan besi beton, volume pekerjaan tanah, perubahan volume tanah, faktor kembang atau susut. Contoh tabel konveksi online seperti yang tertera di bawah ini. Unit price yaitu faktor penting yang menentukan biaya setelah kuantiti adalah unit price. Proses perhitungan biaya meliputi dua aspek yaitu aspek teknis untuk kuantiti dan aspek bisnis untuk harga satuan. Ada dua hal penting yang perlu diperhitungkan dalam proses penetapan unit price yaitu 1. Ketelitian dalam menghitung, 2. Strategi penetapan unit price. Hal-hal yang mempengaruhi unit price adalah unit price untuk pekerjaan konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Kedua, unit price proyek konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut yaitu tim schedule proyek, konstruksi metode, produktivitas sumber daya, serta harga satuan dasar sumber daya. Waktu versus unit price. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Hubungan antara konstruksi metode dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Ini merupakan contoh alternatif jembatan. Ini contoh alternatif dalam pembangunan gedung bertingkat.
produktivitas versus unit price. Definisi produktivitas adalah besarnya output atau hasil pekerjaan per satuan waktu untuk setiap sumber daya yang digunakan. Hubungan dengan unit price adalah produktivitas unit price turun, produktivitas turun, maka unit price akan naik. Produktivitas adalah suatu kemampuan rendah atau tingginya suatu harga proyek. Harga satuan sumber daya. Unit price bekerja dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya upah tenaga, material, serta alat. Harga satuan dasar upah, material, dan alat berpengaruh langsung terhadap unit price. Hal-hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya yaitu pemasok sumber daya, spesifikasi, proses negosiasi dengan pemasok. Unsur-unsur unit price. Unit price suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur-unsur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga kerja, bahan, serta alat. Unsur upah tenaga kerja. Setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerja. Produktivitas kelompok pekerja tersebut ditunjang dengan faktor angka dari masing-masing jenis pekerjaan untuk satuan pekerjaan. Saat ini, profesi pekerjaan bangunan telah maju. Tersedia informasi harga upah di pasaran. Unsur biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material-material tertentu. Banyak kebutuhan material tiap satuan pekerjaan. Untuk tiap jenis material ditentukan dalam kuantiti terpasang plus wastel material. Waste material. Ada 2 jenis waste material, yaitu tunggal serta campuran. Penyebab waste antara lain unsur biaya alat. Banyak jenis pekerjaan yang dalam prosesnya memerlukan penggunaan peralatan. Konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah biaya depresiasi, operasi, serta perbaikan. Biaya depresiasi adalah sebanding dengan waktu, tidak dapat dikendalikan, yang lainnya harus dikendalikan. Contoh biaya operasi yaitu solar, oil, minyak, dan lain-lain. Kebutuhan material konsumen tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator tergantung sistem pembayaran. Contoh biaya perbaikan seperti pada tabel berikut ini. Unit price pekerjaan khusus. Dalam suatu proyek tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus atau sangat spesifik, atau yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Pekerjaan khusus tersebut antara lain seperti building automatic system, landscape yang bersifat seni seperti ornamen, ukir-ukiran, atau lukisan. Unit price pekerjaan-pekerjaan khusus tersebut sebaiknya dimintakan dari ahlinya. Ini merupakan bagan harga satuannya. Unit price dalam falas. Unit price dalam double sebaiknya dirinci sebagai berikut. Struktur bid price masa lalu seperti jumlah biaya, keuntungan, resiko, pajak, dan jumlah penawaran. Saat ini jumlah biaya, pajak ditambah 10%, serta jumlah penawaran. Ya, ini merupakan cost estimate versus bid price. Unsur utama markup seperti bagan-bagan berikut ini. Kontribusi proyek itu ada nilai kontrak, pajak PPN, tambah pendapatan proyek, serta biaya proyek dan keuntungan kotor. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.